Hyperknife merupakan drama thriller medis berbalut kriminal yang mengisahkan tentang seorang dokter jenius bernama Jong Seok. Namun karena memiliki masalah dengan mentornya dahulu yang bernama Dr. Choi Dok-hee, seorang dokter yang terkenal perfeksionis dan kejeniusannya, Jong Seok harus kehilangan lisensinya. Sehingga hal itu membuatnya hancur dan pada akhirnya dia hanya menjadi dokter gelap yang melakukan operasi ilegal. Cerita dimulai ketika sebuah ambulans membawa seorang bos mafia yang sedang sakit ke suatu tempat terpencil. Mereka membawa bosnya masuk ke suatu kuil dan membawa seorang perawat untuk membantu operasi yang akan dilakukan di tempat itu. Tak lama seorang wanita berpayung merah keluar dari sebuah mobil. Dialah Jong Seok, seorang dokter bedah saraf jenius yang pantang melakukan kesalahan dalam operasinya. Setelah kedatangannya, operasi tumor otak siap dimulai, di mana Seok akan dibantu oleh seorang dokter anestesi bernama Han Hyun-woo. Di pertengahan operasi, Seok meminta Dr. Han untuk membangunkan pasien. Hal itu merupakan salah satu metode yang digunakan Seok agar tak merusak area broca ketika mengangkat tumornya, sehingga mereka perlu memeriksa respon dari pasiennya. Setelah dibangunkan, Seok pun memberikan beberapa pertanyaan pada pasien dan melihat bagaimana respon dari pasien sembari berusaha menemukan letak tumornya dan sampai akhirnya tumor berhasil diangkat. Sementara itu di rumah sakit Yonsin, seorang detektif bernama Lee Wanil menemui Dr. Choi yang baru saja menyelesaikan operasinya. Dia memperlihatkan satu video pembedahan otak yang dilakukan secara ilegal, di mana video itu dia dapat dari seseorang bernama Min, seorang broker yang mengatur bedah ilegal dan kini menjadi buronan polisi. Diketahui jika operasi itu merupakan operasi pangkal otak, di mana operasi tersebut tergolong sangat sulit dan di Korea hanya Dr. Choi yang bisa melakukan prosedur operasi tersebut. Dia seolah tahu jika itu adalah Jong Seok, temannya. Dr. Choi lalu meminta asistennya untuk mencari tahu tentang Min, yaitu broker bedah ilegal yang kini diincar oleh polisi. Setelah bangun, Seok kemudian bergegas menemui pasiennya di suatu ruangan. Dr. Han memberitahu kondisi pasien saat ini. Seok kemudian mencoba berbicara dengan si bos mafia yang kini bisa meresponnya dan mengucapkan terima kasih pada Seok. Sementara itu di tempat lain, si perawat yang bernama Park Miran sedang menghitung upahnya sendiri. Dia pun merasa kurang dengan upah yang dia dapat. Park Miran lalu pergi menghampiri Seok yang ternyata dia tahu siapa Seok sebenarnya. Dia menjelaskan kalau dirinya pernah bekerja di bedah saraf rumah sakit Yonsin pada saat Seok keluar dari rumah sakit tersebut. Dia mengatakan kalau dirinya tahu tentang rumor Jong Seok dan Dr. Choi. Hal itu pun membuat Seok tak nyaman. Seok lalu bertanya pada Yongju asistennya, tapi di sana Yongju mengatakan tak tahu siapa perawat itu sebenarnya. Yongju lalu memberitahu jika si perawat tersebut memiliki banyak rahasia, di mana dia dipecat karena malpraktik di rumah sakit. Tak hanya itu saja, si perawat adalah orang yang jahat, di mana saat bekerja di panti jompo dia sengaja menyuntikkan obat hingga para lansia yang sakit tak bisa bergerak dan bicara. Dan itulah yang dia lakukan lagi pada si bos mafia tersebut. Dia lalu menemui Seok yang kini memeriksa pasiennya, tapi si pasien tak merespon. Itulah tujuan Miran menyuntik si bos mafia. Dia sengaja membuatnya tidur dan tak sadarkan diri agar bisa lebih leluasa berbicara dengan Seok di sana. Karena tak puas dengan upah yang dia dapat, dia merasa Seok pasti mendapatkan upah yang lebih besar darinya. Hal itu membuatnya tak adil karena Seok sama sekali tak memiliki izin atau lisensi. Lalu mengapa bayaran yang dia dapat lebih kecil? Dia pun mengancam Seok dengan hal tersebut. Dia memerah Seok dengan meminta uang sebesar 3 juta won di setiap bulannya agar dia bungkam dan tak melaporkan hal itu pada polisi. Sedangkan Dr. Choi dan Ra berhasil menemukan Min yang kini tengah buron. Dia mengatakan kalau video itu dia dapat dari orang Tiongkok, di mana orang Tiongkok tersebut memintanya mencari tahu keberadaan dokter Korea yang ada di dalam video tersebut.
Min mengaku kalau dia tak tahu dan tak kenal dengan dokter tersebut karena si dokter melakukan pembedahan otak sementara dia hanya mengurus ginjal dan organ lainnya. Dokter Choi sebenarnya sudah mengetahui siapa dokter yang ada di dalam video tersebut. Dan siapa lagi kalau bukan si jenius muridnya yaitu Jong Seok. Lagi-lagi kondisi dokter Choi tak baik-baik saja. Ketika sedang makan malam bersama temannya yaitu detektif Yang, tubuhnya terasa lemah dan dengan segera dia ke toilet untuk menyuntikkan obatnya. Setelah operasi selesai, pasien sudah bisa dipulangkan. Semua peralatan pun dibawa kembali sedangkan yang lainnya harus dibakar habis dan dikubur di sana. Sebelum pergi, si bos mafia merasa berhutang budi pada Seok sehingga dia bersedia membantu Seok. Tapi Seok memberitahu dan menegaskan jika dirinya akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Dr. Han bertugas untuk menemani pasien lalu pergi dari sana bersama para gangster. Sementara Seok dan yang lainnya bertugas untuk membersihkan tempat itu dan memastikan semuanya aman dan bersih. Tak terasa waktu sudah malam. Park Miran yang lelah mencari di mana letak botol minumnya. Dia pun melihat sebuah tas yang ternyata itu adalah tas Seok. Di sanalah dia lalu meminum air putih tersebut. Sementara itu di luar, tiba-tiba saja Seok meminta Yongju mengantar icebox itu pada Dr. Han sekarang juga. Dan meminta Yongju untuk tak membuka box tersebut sampai memberikannya pada Dr. Han secara langsung. Seok juga meminta si anggota gangster itu untuk pergi istirahat ke pemandian kota, sehingga di sana hanya mereka berdua yang tersisa. Ketika sadar, dia merasa bingung dan mencari tas miliknya. Dengan tubuh yang sempoyongan, dia berkeliling. Sedangkan Yongju sudah merasa ada yang tak beres. Dia nekat membuka icebox-nya, yang ternyata hanya berisikan es krim saja. Sadar jika Seok akan berbuat yang tidak-tidak, dia pun memutuskan untuk kembali ke sana dan berusaha menghubungi Seok. Sementara Park Miran mencari uang miliknya ke tempat operasi tadi, dan si perawat berhasil menemukan tasnya. Tak lama dari belakang Seok mencekik si perawat dengan tali, hingga akhirnya si perawat kehilangan nyawanya. Setibanya di sana, Yongju sadar kalau sudah terjadi sesuatu. Seok memberitahu jika dia memang sengaja menyuruh Yongju untuk pergi dari sana. Setelah menghabisi Park Miran, Seok bertingkah seolah tak terjadi apa-apa dan asyik bermain dengan anjing-anjing Rottweiler peliharaannya. Ra ternyata menyelidiki Seok diam-diam atas permintaan Dr. Choi. Ra memberitahu jika Seok memelihara anjing Rottweiler. Mereka dikenal sebagai salah satu ras yang paling berbahaya. Dr. Choi merasa jika anjing-anjing itu persis seperti Seok. Ra beranggapan jika Dr. Choi dan Seok memiliki sifat yang sangat mirip, di mana mereka sama-sama tergila-gila dengan ruang operasi. Hal yang mereka inginkan pun sama, yaitu mati di ruang operasi. Selain menjadi dokter gelap, Seok ternyata mengelola sebuah apotek. Karena setelah kehilangan lisensi dokternya, dia memutuskan mengelola apotek itu dan menjadi dokter gelap untuk memenuhi hobinya di ruang operasi. Setelah pulang, dia saling bertatapan dengan seorang pria yang bernama Kwon, yang memakai monitor di kakinya. Yang artinya pria itu sebelumnya pernah terkena kasus dan masih dalam pengawasan polisi. Dia seringkali memperhatikan Seok dari kejauhan, dan hal itu pun membuatnya kesal. Tak lama dia menerima sebuah panggilan, di mana suara itu sangat dia kenal, dan hal itu pun membuat Seok tak bisa berkata apa-apa. Dia teringat lagi bagaimana dia diusir dari ruang operasi oleh mentornya, dan hal itu pun membuatnya sangat marah hingga berani melawan Dr. Choi dengan cara mencekiknya. Dr. Choi sangat mengetahui kalau Seok adalah orang yang tak bisa mengendalikan diri dan emosinya. Sejak saat itu, Dr. Choi memberitahu kalau Seok tidak akan pernah menginjak ruang operasi lagi, di mana Seok lalu kehilangan lisensinya. Setelah itu, dia pun berlutut memohon agar Dr. Choi mau mengembalikan izinnya lagi, agar dia bisa masuk ruang operasi tempat hidup dan matinya.
Tapi Dr. Choi memilih untuk mengabaikan Seok dan hal itu pun menjadi dendam dalam diri Seok hingga saat ini. Dan sekarang untuk pertama kalinya mereka bertemu kembali. Yongju yang penasaran mencoba bertanya tapi Seok memintanya untuk tetap di dalam kamar. Dr. Choi lalu dipersilahkan masuk oleh Seok, di mana dia membawa buah tangan untuk muridnya. Dr. Choi lalu basa-basi memberitahu kalau teman dekat Seok, yaitu Ha Woo-young, kini sudah menjadi kepala departemen di rumah sakit. Andai saja Seok yang jenius masih bekerja di bawah Dr. Choi, pasti kini dia sudah menjadi seorang profesor. Setelah basa-basi, Dr. Choi memperlihatkan video itu pada Seok. Setelah itu Seok pergi untuk memotong kue yang dibawa oleh Dr. Choi. Di sana terlihat jika penyakit Dr. Choi lagi-lagi kambuh. Dia berusaha menahan rasa sakit yang dia rasakan. Dr. Choi kemudian terus terang mengenai sakitnya, yaitu dia mengidap glioma batang otak, tumor yang bersarang di titik yang sangat sulit, dan dia yakin hanya Seok yang bisa mengoperasinya dengan baik. Seok lalu meminta agar Dr. Choi meminta tolong pada dokter lain, dalam artian Seok menolak tawaran itu. Dr. Choi bersikeras kalau dia harus dioperasi oleh Seok sendiri karena dia yakin Seok masih menjadi dokter terbaik sama seperti dirinya. Dr. Choi mengatakan jika dia akan memberitahu jadwal waktu dan tempatnya, tapi Seok menolak mengoperasi Dr. Choi setelah menghancurkannya. Saat Dr. Choi keluar, tiba-tiba tubuhnya bergetar seolah tak kuat berjalan lagi. Dia lalu mengambil obatnya tapi obat itu terjatuh dan diinjak-injak oleh Seok. Hal itu pun mengingatkan Seok di mana dulu dia berada di posisi yang sama dengan Dr. Choi. Tapi Dr. Choi mengabaikannya. Tak lama Yongju keluar dan menghentikan Seok. Dia kemudian menghubungi bantuan sehingga Dr. Choi bisa segera dibawa ke rumah sakit. Sementara dari kejauhan, Kwon ternyata mengawasi rumah Seok. Di kamarnya Seok teringat kembali dengan masa lalunya, di mana saat masa residennya, dia berhasil menyelesaikan sebuah kuis yang ada di papan pengumuman. Setelah itu dia pun membaca pengumuman yang baru saja terpasang, di mana akan ada upacara penyambutan untuk Dr. Choi, yaitu seorang dokter jenius nomor 1 di Korea. Dr. Choi Dok-hee adalah orang yang diidolakan Seok selama ini, karena Seok sendiri sangat ingin menjadi murid dari Dr. Choi. Saat itu Dr. Choi baru saja datang dari Boston. Di sana Dr. Song menceritakan tentang Jong Seok yang jenius tapi tak bisa mengontrol dirinya. Seok tak segan secara langsung menemui Dr. Choi di ruangannya. Dia memberitahu lembaran kuis tadi dan menjelaskan pada Dr. Choi. Dan Dr. Choi pun menganalisis dan menilainya. Seok memberitahu keinginannya untuk menjadi murid Dr. Choi setelah membaca semua makalah Dr. Choi. Seok merasa jika Dr. Choi adalah dokter terbaik. Di sana Seok lalu mendapatkan nilai sempurna dari Dr. Choi. Dan hal itu pun membuat Seok sangat senang. Melihat Seok yang sangat gigih dan sangat ingin menjadi muridnya, akhirnya Dr. Choi pun menerimanya. Dia merasa jika mereka berdua sangatlah mirip, di mana mereka sama-sama jatuh cinta dengan otak manusia di ruang operasi. Di hari itu, Dr. Choi pergi menemui Dr. Han setelah tahu kalau Dr. Han sangat dekat dengan Seok dan mereka bekerja sama menjadi dokter gelap dan melakukan bedah ilegal. Dr. Han sendiri mengelola sebuah klinik kecil dan membantu para lansia yang berobat di sana. Di sana Dr. Choi juga memberitahu keadaannya pada Dr. Han dan meminta tolong padanya untuk membujuk Seok agar mau mengoperasinya. Dr. Han kemudian menemui Seok dan membujuknya agar tak menyia-nyiakan bakatnya dan bisa mendapatkan lisensinya kembali. Tapi Seok masih bersikeras untuk tak melakukannya karena dendamnya sangat besar pada Dr. Choi. Dia bahkan rela membakar semua makalah, laporan, dan kenangan ketika masih menjadi dokter dulu. Ketika sedang bekerja, Kwon tiba-tiba datang untuk membeli obat dan mengajak Seok jalan-jalan ke Seoul untuk minum bersama. Dia mengatakan jika monitor di kakinya akan dilepas beberapa hari lagi, sehingga dia bisa bebas kemanapun dia pergi. Tapi di sana Seok tak menanggapinya sama sekali.
Ketika akan pulang, Seok melihat Kwon yang sedang memukuli kakaknya, dan hal itu membuat Seok sedikit kesal. Dia pun lalu sengaja pergi makan ke kedainya agar si Kwon berhenti memukuli kakaknya. Tak lama Seok menerima panggilan dari Dr. Han jika mereka memiliki pasien untuk dibedah. Sementara itu Yongju yang penasaran dengan hubungan Dr. Choi dan Seok memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi di antara mereka. Panggilan dari Seok terus diabaikan oleh Yongju. Dia pergi menemui perawat Na yang mengetahui segalanya dan kini sedang sakit. Di sanalah perawat Na lalu memberitahunya. Andai saja saat itu Dr. Choi mengirim Seok ke Boston untuk program penelitian, maka situasinya tidak akan begini. Saat itu Seok yang jenius sangat yakin kalau dialah yang akan dikirim ke Boston karena kriterianya adalah prestasi. Tapi saat melihat pengumuman, ternyata yang lolos adalah Ha Woo-young. Hal itu membuatnya sangat marah, bahkan dia tidak peduli kalau di sana ada Ibu Woo-young. Dia merasa mereka telah merebut apa yang menjadi miliknya. Semenjak saat itu, Dr. Choi tak mengizinkannya ke ruang bedah seolah memberikan hukuman berat untuk Seok. Hingga suatu hari Dr. Choi ada konferensi sehingga dia tidak bisa mengoperasi salah satu pasiennya. Ketika tahu Seok sedang berada di ruang bedah, Dr. Choi pun langsung mengusirnya dari ruang operasi, tapi Seok tak mengindahkan perintahnya dan menjelaskan jika tanda vital pasien sudah stabil, jadi sebentar lagi dia akan menyelesaikan tugasnya. Tapi Dr. Choi meminta yang lainnya untuk tetap membawanya keluar dari ruang operasi, dan terjadilah keributan yang menyebabkan lisensinya hilang. Di sebuah bangunan yang telah disita, di sanalah mereka akan melakukan operasi. Tapi setelah lama menunggu, ternyata pasien tak kunjung datang. Sementara di luar terlihat Dr. Choi mengawasi tempat itu. Mereka lalu berkemas membawa peralatan medisnya dan Seok secara tak sengaja melihat ada mobil Dr. Choi dan menghampirinya. Dr. Choi tetap meminta Seok untuk mengoperasinya dan sebagai imbalannya dia akan mengirim Seok ke Boston dan melakukan hal yang selama ini Seok inginkan di sana. Tapi yang dia dengar hanyalah penolakan dan sumpah serapah dari Seok yang berharap dirinya cepat mati. Setelah mengetahui ceritanya, Yongju berharap Seok bisa kembali menjadi dokter yang hebat, sehingga dia basa-basi meminta agar mereka bisa tinggal di Boston bersama. Tapi Seok menegaskan kalau dia tidak akan pergi kemana-mana karena tempatnya adalah di sini. Semua miliknya berada di tempat ini. Dan ternyata si Kwon lagi-lagi memperhatikan Seok dari kejauhan. Hal itu membuat Seok kesal dan akhirnya dia memilih pergi ke kedai itu untuk makan bersama Yongju. Sementara itu Dr. Choi menghubungi juniornya yaitu Dr. Kim yang kini bekerja di rumah sakit di Boston. Dr. Choi menanyakan kapan Kim akan kembali ke Korea karena stok obat yang diresepkan oleh Kim akan habis. Dr. Choi menjelaskan jika dirinya masih bisa bertahan dengan sisa obat yang dia miliki dan berharap Kim segera ke Korea dan meresepkan obatnya. Malam itu lagi-lagi Seok melihat si Kwon menguntit dan memperhatikan rumahnya lagi. Dia pun keluar untuk mencari tapi si Kwon sudah pergi dari sana. Di sana Seok melihat begitu banyak bungkus rokok yang ternyata Kwon sudah sangat sering mengikuti dan memperhatikannya. Saat itu Seok juga bertemu dengan para ajusi yang sedang memburu babi hutan. Mereka basa-basi membahas apotik milik Seok dan membahas mengenai kedai mari yang akan dijual karena si kakak yang selalu dipukuli oleh Kwon. Sehingga untuk menghasilkan uang, si kakak berniat untuk menjual kedainya dan memberikan uang tersebut pada adiknya. Merasa tak terima karena harus repot mencari tempat makan lain, Seok pergi ke sana dan semakin kesal pada Kwon yang seringkali memukuli kakaknya. Hingga keluarlah kata-kata kalau dia akan menghabisi Kwon sendiri. Yongju pun terkejut mendengarnya dan memperingatinya agar tak melakukan hal nekat hanya karena merasa kesal kedai mari akan dijual. Keesokan harinya, Seok pergi ke kedai mari seorang diri. Dengan tatapan yang sangat tajam, dia terus memperhatikan Kwon yang sedang melihatnya juga. Dan terlihat di sana kalau Kwon sudah tidak menggunakan monitor di kakinya. Dengan sengaja, Seok lalu meninggalkan payung miliknya, dan Kwon membawakannya keluar. Di sanalah Seok lalu menjawab ajakan Kwon untuk jalan-jalan bersama ke Seoul. Sehingga besok mereka janjian untuk pergi ke Seoul bersama.
Hingga hari itu tiba, Seok meracik obat-obatan dan ditaruh ke dalam minuman. Dia kemudian memberikan minuman itu pada Kwon dan membawanya ke rumah. Dia meminta tolong agar Kwon membawakan plastik berukuran besar. Tak lama setelah itu, Kwon diberikan lap yang berisikan obat bius, hingga akhirnya dia tertidur. Ketika sadar, dia sudah terbaring dengan badan terikat lakban, dan ruangan itu sudah terselimuti plastik. Seok kemudian datang dan menjalankan rencananya. Setelah kejadian itu, Seok menghubungi Yongju yang sedang berada di kampus. Dia memberitahu kalau kejadian itu terjadi begitu saja. Dia meminta Yongju untuk segera membersihkan rumah mereka, sementara dia akan menguburkan jasad Kwon di tengah hutan. Dengan segera Yongju melaksanakan tugasnya. Sesampainya di rumah, dia membersihkan rumah mereka dan membakar barang-barang milik korban. Tapi tak disangka, malam itu ternyata polisi sedang berpatroli dan datang karena melihat sampah yang sedang dibakar di depan rumah. Yongju berusaha untuk bersembunyi agar polisi tak melihatnya. Sementara Seok melihat ada seseorang yang mendekat ke arahnya. Ketika akan menyerang, ternyata orang itu adalah Dr. Choi yang mengikutinya sejak tadi. Cerita memperlihatkan masa lalu. Saat itu seseorang dengan mobil mewah bertanya di mana arah rumah sakit dan Seok lalu menunjukkannya. Ternyata dia adalah Dr. Kim Myung-jin datang bersama anaknya yang mencari Dr. Choi. Woo-young memberitahu jika Dr. Choi dan Dr. Kim adalah teman seangkatan. Dr. Kim datang ke Korea bertemu Dr. Choi dan mempercayakan dirinya untuk dibedah langsung oleh Dr. Choi karena dialah dokter bedah terbaik. Seok terus memperhatikan sikap Dr. Choi yang tak berhenti tertawa saat mengobrol dengan Dr. Kim. Hal itu membuat Seok merasa kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh Dr. Choi. Perawat Na memberitahu kalau besok Dr. Kim akan dibedah langsung oleh Dr. Choi. Tapi Seok merasa bingung mengapa dirinya yang notabene adalah murid Dr. Choi tak diikut sertakan dalam operasinya. Sedangkan Ha Woo-young tetap ikut dalam operasi tersebut untuk membantu Dr. Choi. Dia pun lalu menemui Woo-young dan membuatnya sakit perut, sehingga Seok bisa masuk ke ruang operasi untuk menggantikannya. Saat memberikan pisau bedah pada Dr. Choi, Seok dengan sengaja melukai tangan Dr. Choi, sehingga dialah yang mengambil alih operasi itu seorang diri. Walaupun operasinya sukses, Dr. Choi bertanya, mengapa Seok melakukannya? Seok menjelaskan kalau dia dan Dr. Choi sangatlah mirip, sehingga dia bisa menilai Dr. Choi. Orang lain tidak akan sadar dengan apa yang akan dilakukan Dr. Choi. Tapi dia tahu kalau Dr. Choi akan dengan sengaja mengacaukan operasinya tanpa ada yang menyadarinya. Dia tahu kenapa Woo-young ikut dalam operasi alih-alih dirinya, karena Dr. Choi tahu jika Seok akan menyadari kesalahan yang sengaja dia buat. Seok merasa kalau Dr. Kim bukanlah teman Dr. Choi karena Dr. Choi membencinya. Dia berusaha menyembunyikan rasa bencinya dengan tawa dan candaan, tapi Seok menyadarinya. Namun Dr. Choi memilih untuk tak menanggapinya. Seok tahu itulah alasan Dr. Choi membencinya hingga menendangnya dari rumah sakit dan menghancurkan karirnya. Dia tak peduli lagi jika saja Dr. Choi melaporkannya pada polisi karena merasa hidupnya sudah hancur. Tapi di sana Dr. Choi meyakinkan Seok jika hidupnya belum hancur. Dia bisa membantu Seok mewujudkan impiannya untuk menjadi dokter bedah dan pergi ke Boston. Seok sadar jika Dr. Choi merayunya agar dia mau mengoperasi Dr. Choi. Itulah mengapa Dr. Choi terus mengikutinya. Tak lama asistennya menghubungi, Ra bertanya di mana keberadaan Dr. Choi. Dan dengan segera Dr. Choi lalu pergi dari sana, sementara Seok masih melanjutkan aktivitasnya. Keesokan harinya Seok pergi makan seperti biasa ke kedai Mari dan melihat polisi datang menanyakan keberadaan Kwon. Tapi si kakak mengatakan jika adiknya tak pulang semalam dan dia tak tahu keberadaan adiknya di mana. Polisi pun lalu menghampiri Seok dan memintanya untuk berhati-hati karena Kwon sudah tak menggunakan monitornya lagi, sehingga polisi tak bisa melacaknya kembali. Seok merasa senang karena kini kedai Mari tak perlu dijual dan si kakak bisa hidup tenang.
Tak lama setelah itu, Seok melihat kalau staf dari Kementerian Kesehatan menggeledah apotek miliknya, mencabut surat izin operasinya untuk beberapa hari ke depan karena pelanggaran hukum. Dia kemudian menghubungi Dr. Han yang ternyata bernasib sama, di mana staf Kementerian Kesehatan juga memeriksa klinik milik Dr. Han. Seok sadar itu adalah perbuatan Dr. Choi. Dengan emosi, Seok lalu menghubungi Dr. Choi, dan di sana Dr. Choi meminta Seok agar datang langsung menemuinya ke Busan. Dr. Choi ke Busan untuk menghadiri penghargaan bergengsi di mana dia sudah memenangkan penghargaan sebanyak 9 kali berturut-turut. Dan banyak orang yakin jika tahun ini Dr. Choi akan mendapatkan penghargaannya yang ke-10 sebagai dokter bedah terbaik. Seok ternyata sudah sampai di sana dan sedang mengawasi Dr. Choi. Saat itu dia pergi ke toilet dan mendengar kalau Nyonya Ichida, yaitu penyelenggara penghargaan tersebut, tak pernah mau menghadapi pers karena putranya yang tengah sekarat. Walau memiliki banyak kenalan dokter hebat, tak ada dokter yang berani mengoperasi putranya karena operasinya pasti amat sulit sehingga tak ada yang berani ambil resiko. Seok pun mencari tahu tentang penyakit yang diderita oleh anak dari Nanae Ichida. Dia pun memiliki jalan keluar dari kesulitannya tanpa harus menuruti perintah Dr. Choi. Diam-diam dia menemui Nyonya Ichida di kamar hotelnya. Ternyata sebelumnya mereka sudah pernah bertemu, di mana saat masih menjadi murid Dr. Choi, Seok diperkenalkan pada Nana Ichida. Tanpa basa-basi, Seok menunjukkan video operasinya, di mana pasiennya yang berusia 16 tahun memiliki penyakit dan letak tumor yang sama dengan putra Ichida, yaitu Haru, di mana letak tumor berada di tengah batang otak sekaligus menderita hemofilia, dan hal itu merupakan operasi sulit karena pendarahan yang terjadi tidak akan bisa dihentikan dengan mudah. Seok menjelaskan bagaimana dia akhirnya berhasil melakukan operasi itu, dan anak tersebut selamat. Dia berusaha meyakinkan Ichida kalau dia bisa mengoperasi Haru anaknya, walau berpacu dengan waktu. Setelah selesai menonton, Seok berjanji akan menyelamatkan Haru. Di sana Ichida bertanya apa yang diinginkan Seok darinya, dan yang diinginkan Seok adalah menghancurkan gurunya sendiri, yaitu Dr. Choi. Keesokan harinya Seok menemui Ichida lagi, tapi Ichida tidak mau mengotori harga dirinya dengan menyabotase kemenangan Dr. Choi. Hingga saat makan malam, Ichida menemui Dr. Choi dan basa-basi bertanya mengenai Seok yang pernah dikenalkan padanya. Di sana Dr. Choi memuji kemampuan Seok yang tidak pernah melakukan kesalahan di ruang operasi. Dan bisa dikatakan Seok selalu menyelesaikan operasinya dengan sempurna. Setelah mendengar itu, akhirnya Ichida pun mau menyerahkan anaknya untuk dioperasi oleh Seok dan memberikannya waktu 4 jam untuk melakukannya. Seok lalu dengan segera menghubungi Dr. Han dan mengajaknya terbang ke Jepang. Sementara Seok akan terlebih dahulu ke sana menggunakan pesawat pribadi Ichida. Setelah sampai, mereka segera menuju ruang operasi dan Ichida benar-benar memohon agar anaknya bisa selamat. Kini operasi dimulai. Tak lama Dr. Han datang. Di sana mereka juga diawasi oleh dokter yang selama ini merawat Haru, dan Ichida masih setia menunggu kabar anaknya di luar. Tak lama, suara alarm darurat berbunyi, di mana tanda vital Haru tiba-tiba tidak stabil. Transfusi darah segera disiapkan sementara dokter meminta Seok untuk segera membawa Haru, tapi Seok tak bangun dari tempat duduknya. Dia memilih untuk tetap fokus mencari di mana letak tumornya. Setelah itu acara penghargaan dimulai, di mana semua orang yakin kalau Dr. Choi akan memenangkan penghargaannya yang ke-10 kali. Tiba saat pengumuman, ternyata dokter lainlah yang menerima penghargaan tersebut. Ichida lalu menatap Dr. Choi dan memberikan kode. Di sana ada Seok yang akhirnya puas dan merasa menang setelah berhasil menyabotase kemenangan Dr. Choi. Ternyata operasi tadi sukses dilakukan dan Haru berhasil selamat. Di sana Seok kemudian disapa oleh putra Dr. Kim, yaitu Kyong. Seok lalu bertanya bagaimana keadaan Dr. Kim. Di sana Kyong memberitahu kalau dulu setelah operasi kondisi ayahnya membaik. Sebelum kembali ke LA, ayahnya ingin jalan-jalan bersama seseorang. Tiba-tiba dia menerima panggilan dari ayahnya yang meminta anaknya untuk hidup dengan baik tanpa memikirkan ayahnya dan mencari tahu di mana keberadaan sang ayah.
Sejak saat itu, ayahnya lalu menghilang dan belum ditemukan hingga saat ini. Sementara itu, Dr. Choi lalu menerima panggilan dari detektif Yang dan Lee, di mana mereka berhasil menemukan lokasi operasi ilegal yang dilakukan di video tersebut. Mereka meminta agar Dr. Choi bisa ikut bersama mereka ke tempat tersebut, yang letaknya tak jauh dengan Busan. Ternyata Dr. Choi sudah tahu jika dirinya tidak akan menerima penghargaan itu, karena saat makan malam, Ichida jujur padanya. Dia memberitahu kalau Seok akan membantu mengoperasi putranya asal Dr. Choi tidak memenangkan penghargaan tersebut. Dan Dr. Choi meminta agar Ichida menerima tawaran itu dan tidak perlu meragukan Seok lagi. Tak lama Seok datang menghampirinya. Di sana secara tidak langsung Dr. Choi memuji Seok yang berhasil menyelesaikan operasi sulit hanya dalam waktu 4 jam kurang. Seok lalu memberitahu jika dia bertemu dengan Ki-yong, anak Dr. Kim. Dia bertanya di mana Kim berada dan mengatakan apakah Dr. Choi menghabisinya. Tapi Dr. Choi mengelak dan Seok merasa itulah penyebab Dr. Choi membencinya dan menghancurkan hidupnya. Karena Seok berhasil menyelamatkan nyawa Dr. Kim yang sangat ingin dihabisi oleh Dr. Choi. Setelah sampai di lokasi yang telah ditemukan oleh polisi, Dr. Choi pun ikut masuk ke dalam dan memeriksa apakah ada tanda-tanda kalau ruangan tersebut pernah digunakan untuk ruang operasi. Dr. Choi tahu jika Seok melakukan operasi di sana, tapi Dr. Choi memilih untuk diam, seolah tak mengerti apa-apa, agar Seok tetap aman. Tapi siapa sangka, di luar anjing pelacak menemukan kuburan yang ternyata mayat perawat Park Miran yang dikubur Seok ada di sana dan ditemukan oleh polisi. Polisi pun kemudian akan melakukan penyelidikan sehingga Dr. Choi tahu kalau kini Seok terancam. Cerita kembali flashback ke masa residen Jong Seok, di mana tiba-tiba untuk pertama kalinya dia bolos bekerja dan meminta rekan dokter lain untuk menggantikannya melakukan operasi. Dr. Choi merasa aneh karena Seok tak akan pernah mau melewati bedahnya. Tapi mengapa hari itu tiba-tiba Seok izin untuk pulang dengan alasan mengambil pakaian musim dingin? Dr. Choi dan Woo-young akhirnya pergi ke rumah Seok. Di sana Seok cukup terkejut karena Dr. Choi datang mencarinya. Dr. Choi pun memperhatikan sekitar dan wajah Seok yang terluka. Dia lalu meminta Woo-young untuk pergi membeli obat dan setelah itu barulah Dr. Choi meminta Seok untuk jujur memberitahunya apa yang terjadi sebenarnya. Tapi Seok masih mengatakan jika tidak terjadi apa-apa dengan dirinya. Dr. Choi lalu memperhatikan sekitar dan melihat buku Seok. Dia mengilustrasikan dari gambar tersebut jika mereka berdua sangatlah mirip, sehingga dia bisa tahu kalau sekarang Seok sedang berbohong padanya. Seok beralasan jika dia terjatuh karena es yang licin sehingga wajahnya bisa terluka. Seok pun permisi dan menghubungi Woo-young untuk memintanya segera kembali. Setelah selesai, Seok melihat jika Dr. Choi sudah tidak ada di sana. Dia pun segera mencari Dr. Choi yang kini berada di gudang dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Seok pun berbohong jika dia tidak tahu siapa pria itu, sampai akhirnya dia tiba-tiba jujur dan menceritakan kronologinya. Semalam saat dia pulang untuk mengambil baju dingin, di sanalah dia bertemu dengan si pria yang berjalan di dekatnya. Tiba-tiba si pria menerobos masuk dan mencoba untuk melakukan sesuatu buruk padanya. Seok terus melawan sampai akhirnya dia menusuk leher pria itu dengan pisaunya hingga tewas. Dan dia mengatakan jika itu tindakannya untuk membela diri. Dia akan mengubur pria tersebut di tengah hutan malam nanti. Dan dengan santai Dr. Choi bertanya, apakah Seok bisa mengurusnya seorang diri? Tentu hal itu membuat Seok terkejut dan tak menyangka dengan respon Dr. Choi setelah mengetahui apa yang dia lakukan. Hal itu pun membuat Seok sangat senang karena merasa Dr. Choi memperhatikannya dan tak masalah dengan hal itu. Hal yang sama akan dilakukan Dr. Choi saat ini, di mana dia akan menutupi kejahatan Jong Seok. Media sudah mencium kabar penemuan mayat perawat tersebut. Polisi masih menduga kalau pelakunya adalah para gangster yang melakukan operasi ilegal. Seok tak sengaja melihat Dr. Choi di sana, sementara para polisi menemukan barang-barang medis yang terbakar dan tertimbun. Dari sana polisi dan Dr. Choi tahu kalau itu adalah operasi bedah saraf.
Tak lama, polisi juga berhasil menemukan tas korban. Ketika keluar mengambil laptop yang dibawakan oleh Woo-young, Dr. Choi melihat ada Seok di sana sedang bermain dengan anjing pelacak milik kepolisian. Detektif Lee tak menyangka kalau anjing yang berbahaya bisa jinak di tangan murid Dr. Choi. Seok lalu menceritakan kalau dirinya banyak memiliki anjing jenis Rottweiler. Setelah itu mereka pergi menjauh dari sana. Seok merasa jika Dr. Choi berusaha memberitahu polisi tentang mayat itu. Dia merasa Dr. Choi ingin membalas kekalahannya setelah gagal mendapatkan penghargaan Ichida yang ke-10 secara berturut-turut. Dia merasa Dr. Choi sengaja menekannya agar dia mau mengoperasi Dr. Choi dengan segera. 선생님은 어림없어. Ketika mengikuti kegiatan sosial di sebuah gereja, Seok didatangi oleh Kyung. Dia menceritakan jika ada seseorang yang memberitahu pernah melihat ayahnya berada di salah satu rumah sakit jiwa yang kini sudah ditutup. Dia meminta tolong agar Seok mau membantunya untuk mencari sang ayah. Saat Dr. Choi sedang makan bersama Detektif Yang, tak lama Detektif Lee datang. Dia membawa foto barang-barang temuan forensik di TKP. Dr. Choi lalu menunjuk salah satu foto. Dan Lee menjelaskan jika itu adalah foto bulu hewan yang ditemukan di pakaian korban. Dan mereka akan segera tahu bulu hewan apa itu setelah hasil lab keluar. Sementara di tempat lain, Seok dan Kyung menemui petugas yang melihat Dr. Kim. Tapi dia memberitahu jika ayahnya terdaftar dengan nama Lee Sok-gu. Dia bertanya apakah ayah Kyung memiliki bekas luka operasi di kepalanya. Karena dia pernah melihat sebelumnya. Mereka kemudian masuk ke dalam rumah sakit yang sudah ditutup. Di sana Ajusi itu bertanya mengenai hadiah yang akan dia dapatkan setelah memberitahu keberadaan ayah Kyung. Dan Kyung akan memberikannya setelah mereka mengkonfirmasi keberadaan ayah Kyung. Kyung berusaha untuk menahan amarahnya setelah melihat kondisi rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Seok lalu menanyakan apakah pernah orang lain mengunjungi ayah Kyung ke sana. Saat menunjukkan foto Dr. Choi, si Ajusi memberitahu jika dia tidak begitu mengingatnya. Seok melihat resep obat yang tak masuk akal jika diberikan pada pasien pasca bedah otak. Sehingga hal itu pun belum membuktikan bahwa Lee Sok-gu adalah Dr. Kim Myung-jin yang mereka cari. Seok lalu meminta petunjuk lain, tapi si Ajusi malah menyuruh mereka untuk mencari sendiri. Terlihat Kyung sangat kesal padanya. Akhirnya si Ajusi pun menghubungi temannya untuk mengirimkan foto dengan pasien yang diduga adalah Kim Myung-jin. Di sana Seok sangat yakin jika Dr. Choi lah yang menghabisi ayah Kyung. Sementara itu Dr. Choi berusaha keras menyembunyikan kalau Seok adalah pelaku yang menghabisi si perawat. Dia meminta Ra untuk mendekati dokter forensik yang memeriksa bulu hewan tersebut. Sehingga Dr. Choi tahu kalau petunjuknya mengarah pada Seok, di mana bulu hewan itu terkonfirmasi kalau itu adalah anjing jenis Rottweiler. Dr. Choi teringat bagaimana hubungan mereka berdua begitu dekat. Walau keduanya terlihat cuek, tapi ada kalanya mereka saling memberi perhatian satu sama lain. Dr. Choi mengajarkan semua ilmunya pada Seok dan Seok mempelajarinya dengan sangat baik. Jejaknya sebagai dokter bedah saraf yang jenius diikuti oleh Jong Seok. Tapi kini hubungan mereka sudah berbeda. Seok terus mencurigai kalau Dr. Choi sama seperti dirinya, di mana dia sudah menghabisi seseorang. Ajusi itu kini tak bisa mendapatkan foto yang dijanjikan temannya. Hal itu pun membuat Kyung sangat marah dan emosi karena merasa dipermainkan. Saat mengobati tangan si Ajusi, Seok melihat cincin milik Dr. Kim yang kini dipakai oleh si Ajusi. Dia mengatakan jika cincin itu tersangkut saat dia mencobanya. Kyung tahu soal itu dan segera memukul si Ajusi, hingga akhirnya mereka keluar. Kyung tak sadar kalau mereka berada di tepi jurang. Akhirnya mereka terjatuh bersama. Ajusi diketahui sudah tewas sementara Kyung kini sedang koma. Seok kemudian mengambil cincin itu dan mencari Dr. Choi yang sedang memeriksakan kondisi penyakitnya. Mereka bertemu di ruangan Dr. Choi dan di sana Seok melemparkan cincin milik Kim Myung-jin. Tapi Dr. Choi memberitahu jika dia tidak pernah menghabisi Dr. Kim. Seok memberitahu jika dia sangat benci ketika Dr. Choi tak jujur padanya.
Andai saja waktu itu Dr. Choi jujur padanya kalau dirinya memang sangat membenci Dr. Kim, maka dia tidak akan dengan sengaja melukai tangan Dr. Choi saat itu. Setelah pertemuan itu, Dr. Choi kemudian pergi ke suatu tempat, di mana ternyata mobil mewah milik Dr. Kim ada padanya. Dia menggunakan mobil itu untuk menjemput detektif Lee, di mana Dr. Choi janjian untuk menemuinya. Dr. Choi memberikan tisu pada Lee untuk mengusap tangannya, karena dia terlihat tak nyaman seolah tangannya sedang memegang sesuatu yang kotor. Dr. Choi memberitahu kalau ada hal yang ingin dia sampaikan tentang detektif yang atasannya. Lee kemudian menyampaikan jika hasil lab dari bulu hewan sudah keluar. Dan setelah tahu itu bulu Rottweiler, dia sedikit mencurigai murid Dr. Choi yaitu Jong Seok. Tak lama setelah mengobrol, Lee tak sadarkan diri karena tisu itu ternyata berisikan obat bius. Kejadian ini sama persis dengan apa yang dilakukan Dr. Choi pada Dr. Kim dulu. Dia mengajak Dr. Kim ke suatu tempat menggunakan mobil mewah tersebut. Setelah Dr. Kim menghubungi anaknya, Dr. Choi pun menjalankan aksinya. Dr. Kim pun lalu keluar dengan darah yang bercucuran. Lalu, kenapa Dr. Kim masih hidup dan dirawat di rumah sakit jiwa? Ternyata Ra mengetahui perbuatan Dr. Choi saat itu. Dia curiga mengapa Dr. Choi tiba-tiba menyuruhnya membeli tanah di pegunungan dan dipenuhi anjing liar. Dia mengikuti Dr. Choi dan melihat Dr. Kim terjatuh dan memberikan pertolongan. Setelah itu dia membawanya ke rumah sakit jiwa lalu menggantikan identitas Dr. Kim menjadi Lee Sok-gu. Diketahui kerusakan otak Dr. Kim semakin parah hingga dia hilang ingatan. Di sanalah si Ajusi melihatnya ketika seseorang membawanya ke salah satu ruangan di rumah sakit tersebut. Tapi sekarang Dr. Kim sudah meninggal dan sudah dikremasikan sehingga tidak ada yang bisa menemukannya lagi. Karena merasa masih kesal, Seok memilih untuk memburu babi hutan selama 2 hari tanpa makan dan tidur. Hal itu membuat Yongju sangat khawatir padanya, tapi Seok tak peduli. Setelah itu dia pergi ke kantor polisi untuk memberikan keterangan atas kejadian malam itu. Seok menjelaskan berkali-kali jika si Ajusi mencoba memanfaatkan Kyong yang mencari ayahnya. Tapi nampaknya detektif tak begitu yakin atas kesaksian itu. Seok kemudian pergi dan akan menjenguk Kyong di rumah sakit. Tak disangka di sana dia bertemu dengan Dr. Choi yang menjenguk Kyong. Dr. Choi kembali membahas kalau kondisinya semakin parah dan makin lama tangannya melambat. Sementara Seok tinggal menunggu waktu menjadi tersangka. Jadi dia berharap kalau Seok mau mengoperasinya segera. Di sana Seok lalu mengatakan kalau dia tidak akan memberitahu siapapun bahwa Kim Yong Jin ada di rumah sakit jiwa tersebut. Jadi dia meminta Dr. Choi untuk tak perlu khawatir soal polisi yang akan menangkapnya. Seminggu berlalu, detektif yang bingung kemana anak buahnya pergi. Sementara rekannya yang lain sudah memeriksa rumah Lee dan memeriksa riwayat panggilannya. Detektif yang kemudian menghubungi nomor yang terakhir kali dihubungi oleh Lee. Dan ternyata itu adalah nomor milik Dr. Choi. Seseorang di kepolisian menjadi mata-mata dan mengira itu ulah kelompok gangster tersebut. Karena saat itu Lee tengah menyelidiki kasus operasi ilegal, yang dimana bos mereka lah pasiennya. Dia mengirimkan foto Min dan memberitahu jika Min yang melaporkan hal tersebut sehingga polisi mengetahui tempatnya. Detektif yang kemudian mencoba memancing Dr. Choi agar memberikan informasi mengapa dia menjadi orang terakhir yang dihubungi oleh anak buahnya. Dr. Choi lalu beralasan jika Lee Wanil menghubunginya tapi mereka tak jadi bertemu karena Dr. Choi tak enak badan. Dan detektif yang kemudian berusaha bersikap santai dan menerima panggilan dari bawahannya, di mana mereka sudah mengkonfirmasi pada pelayan Dr. Choi dan memang benar saat itu Dr. Choi berada di rumah dan tak enak badan. Tapi yang tak diketahui oleh pelayannya adalah saat Dr. Choi beralasan sakit, setelah itulah dia meminta pelayannya untuk pulang terlebih dahulu, lalu mengambil mobil mewah Dr. Kim di suatu tempat tersembunyi dan pergi dari rumah menjemput detektif Lee. Mengetahui Seok sedang murung, Dr. Han pun mencarinya. Secara tak langsung, Seok menceritakan jika dia ingin hidup di penjara.
Dia pasrah ketika Dr. Choi memberitahu kalau polisi sudah mengidentifikasi bulu hewan yang ada pada pakaian korban. Tapi di sana Dr. Han sama sekali tak mengerti dan mengira Seok takut mereka suatu hari nanti akan tertangkap karena menjadi dokter gelap. Dr. Han kemudian memberitahu jika mereka pasti akan masuk penjara bersama. Tapi berbeda dengan Yongju yang pasti akan ikut bersama dengan Seok kemanapun dia akan pergi, walau ke penjara sekalipun. Karena So Yongju sangat peduli pada Seok. Seok kemudian teringat bagaimana pertemuan pertamanya dengan Yongju, di mana saat itu Yongju mengidap tumor yang tumbuh di luar tengkorak kepalanya dan menyebabkan pembengkakan. Dr. Han yang cukup dekat dengan mereka berdua dan memperkenalkannya. Dia memberitahu Yongju kalau Seok bersedia untuk membantu operasinya, tapi Yongju yang hidup sebatang kara tak mau melakukannya karena dia memang berharap untuk segera mati. Seok lalu memberitahu jika mati dengan cara menahan rasa sakit pastilah sangat menderita, sehingga dia mengatakan kalau dirinya lah yang akan membantu Yongju untuk cepat menjemput ajalnya di meja operasi. Walau berhati dingin, Seok tak berniat mewujudkan keinginan Yongju, melainkan dia menyelamatkan nyawa Yongju. Dan akhirnya dia memperkerjakan Yongju dan menjadikannya sebagai asisten, sekaligus membiayai pendidikan perawat Yongju, di mana dia akan selalu membantu Seok di ruang bedah. Saat ini Yongju yang berada di apotik tiba-tiba dihampiri oleh anak buah gangster yang saat itu menjadi pasiennya. Mereka tiba-tiba membawa Yongju. Keesokan harinya Seok mengajaknya untuk minum jus bersama, tapi Yongju tak ada. Dia beralasan jika dirinya tidur di apotik dan sekarang sedang berada di kampus. Seok kemudian pergi mencarinya dan menunggu, tapi setelah kelas selesai dia tidak melihat Yongju. Seok kembali menghubunginya dan kali ini Yongju beralasan kalau dia sedang berada di bioskop bersama teman-temannya. Tapi nyatanya dia disekap dan disiksa oleh para gangster tersebut. Mereka meminta Yongju untuk mengaku siapa pelakunya di antara mereka berdua, karena anak buahnya juga disiksa dan bersumpah tak melakukannya. Sedangkan Seok ternyata mencari Yongju ke bioskop. Sampai film selesai Yongju tak kunjung keluar dan terlihat. Dan Ra ternyata mengikuti Seok. Ternyata Dr. Choi dan Ra berada di mall yang sama dan mereka sedang berbelanja beberapa daging, di mana mereka membelikan daging-daging itu untuk anjing-anjing peliharaan Seok. Karena alibi Dr. Choi dikonfirmasi oleh pelayannya, detektif yang akhirnya mencurigai Min si broker dan mencari tahu nomor teleponnya dari rekan Min yang bernama Pyo. Dan setelah dihubungi oleh polisi, Min menghubungi Dr. Choi dan mengira dialah yang memberi nomornya pada polisi. Di sana Min mengatakan kalau sebenarnya dia tahu siapa Jong Seok dan tahu kalau Seok adalah murid Dr. Choi. Dia juga mengatakan jika detektif yang menanyakan kasus kematian si perawat itu padanya, dia pun akan pergi menemui detektif Yang, tapi Dr. Choi berusaha menghalanginya. Dia lalu menjemput Min dan memberikannya tempat tinggal, yaitu apartemen mewah milik Dr. Choi. Di sana Min pun basa-basi dan bercanda apakah Dr. Choi memiliki hubungan spesial dengan Jong Seok, sehingga melindunginya sejauh ini. Dan hal itu pun memancing emosi Dr. Choi, tapi dia berusaha untuk menahannya. Dr. Choi hanya mau Min tidak menemui detektif Yang agar penyelidikan terhambat dan Seok masih aman. Min pun tak mau rugi. Dia mengambil kesempatan ini untuk memanfaatkan Dr. Choi agar mau bekerja sama dengannya. Kembali ke bioskop setelah lama menunggu Yongju, Seok akhirnya menelponnya lagi dan si gangster mengangkatnya. Mereka meminta Seok untuk menemui mereka di suatu tempat. Sesampainya di sana, dia melihat kondisi Yongju yang disiksa dan pergi menemui si bos mafia yang dia operasi sebelumnya. Si bos mafia memberitahu mengenai kasus si perawat yang kini dia pun merasa terancam dan ikut terseret atas kasus itu. Dan dia pun tak mau polisi tahu kalau dialah yang menjadi pasien ilegal yang dibedah di sana. Dia tahu kalau Seok bukanlah dokter biasa dan yakin Seok memiliki nyali besar untuk menghabisi Pak Miran. Si bos mafia lalu menunjukkan foto Min dan meminta Seok untuk memastikan Min tak memberitahu apapun tentang dirinya, maka Yongju bisa bebas. Setelah itu mereka pun pulang dan tiba-tiba saja Seok lalu mengajak Yongju untuk pindah ke Filipina dan kabur dari masalah ini. Tapi Yongju tak setuju dan meminta agar mereka tetap di sini dan menghadapi semua.
Di sana mereka lalu melihat damkar yang menuju arah rumah mereka. Setibanya di sana, Seok pun sangat terkejut di mana kandang anjingnya habis terbakar, tapi rumahnya tak terbakar sama sekali. Seolah seseorang sengaja hanya membakar anjing-anjing miliknya. Perbuatan siapa lagi kalau bukan perbuatan Dr. Choi? Dan Ra ada di sana dan memberikan kabar padanya. Seok yang tahu itu ulah Dr. Choi, dia pun lalu menghubungi Dr. Choi dan sangat marah padanya. Mereka kemudian bertemu di suatu tempat, dan di sanalah Seok meluapkan emosinya dengan menabrakkan mobil Dr. Choi berkali-kali. Setelah itu dia pun pergi dari sana. Keesokan harinya Dr. Han pergi menemui Seok di rumahnya. Tak lama Min datang menemui mereka. Dr. Han mengatakan kalau dia tidak mau bekerja sama dalam pekerjaan kotor Min yang memperdagangkan organ manusia. Min memberitahu jika mereka memiliki hutang ganti rugi setelah membatalkan pembedahan 4 tahun lalu. Dan hal itu membuat Min rugi besar. Tak lama Seok datang, dia menemui Min karena teringat dengan permintaan bos mafia semalam. Di sana Min menyerahkan hasil MRI seseorang dan memiliki pekerjaan untuk mereka. Min meminta mereka melunasi ganti rugi yang dia alami 4 tahun lalu dengan mengambil pekerjaan itu. Seok memang memiliki rencana untuk menghabisi Min, tapi saat ini dia harus menahan diri dulu dan menyusun rencana selanjutnya. Min lalu meyakinkan jika pembedahan itu bukan untuk perdagangan organ, melainkan seseorang benar-benar membutuhkan operasi tanpa harus ke rumah sakit. Jadi saat ini mereka harus melunasinya dengan cara itu. Setelah setuju, mereka pun dibawa ke pelabuhan, di mana sudah ada kapal besar dan mewah yang menunggu mereka. Saat itu Min memberitahu jika ada dokter bedah lain yang akan bergabung dengan mereka. Dan tak lama, Dr. Choi datang. Dialah yang akan bergabung dengan mereka dan memimpin operasinya. Di akhir episode 5, memperlihatkan sekilas tentang nasib mobil mewah Dr. Kim. Mobil itu terbakar di suatu tempat. Cerita flashback ke masa lalu di mana Dr. Song menceritakan Seok, seorang mahasiswa berusia 17 tahun yang berhasil masuk universitas bergengsi berkat kepintarannya dan nilai tertinggi yang dia raih. Seok adalah mahasiswa miskin yang mengandalkan beasiswa saja. Dr. Song lalu memberikan sebuah catatan pendaftaran residen Jong Seok pada Dr. Choi. Sebuah catatan yang berisikan alasannya yang bertekad mendaftar residen bedah saraf. Dan saat itu Dr. Choi mencari catatan itu kembali. Di saat yang sama Min menghubunginya dan memberitahu soal operasi yang akan mereka lakukan bersama Seok. Itulah mengapa malam itu Dr. Choi setuju untuk bergabung bersama mereka. Setelah masuk dan kapal pun berangkat. Untuk alasan keamanan mereka harus menyerahkan ponsel mereka masing-masing. Ketika sudah masuk, mereka masih tak tahu siapa yang akan mereka bedah, karena Min masih merahasiakannya. Dr. Han dan Yongju mengikuti para pengawal untuk melihat tempat bedahnya. Peralatan di sana terlihat sangat lengkap, sehingga mereka penasaran siapakah pasiennya. Sementara di luar, Seok sangat sedih karena anjing-anjingnya terbakar dan melemparkan papan nama peliharaannya ke laut. Dr. Choi kemudian datang dan menjelaskan jika dialah yang akan memimpin bedah kali ini. Dan di sana Seok pun menerimanya dan tak masalah dengan hal itu. Dr. Choi lalu memberitahu alasannya mengapa dia membakar anjing-anjing milik Seok. Hal itu dikarenakan karena polisi sudah mengetahui bulu anjing Rottweiler yang ada pada pakaian korban dan polisi mencurigai Jong Seok. Itulah bentuk perlindungan Dr. Choi padanya. Tapi Seok masih kesal dan marah padanya karena anjingnya terbakar hidup-hidup dan malah memukul Dr. Choi. Tapi syukurnya Yongju dan Dr. Han datang ke sana dan melerai mereka. Sementara di bandara, Ra menyambut kedatangan Dr. Kim yang baru saja datang dari Boston. Ra menjelaskan jika saat ini Dr. Choi sedang ada kesibukan sehingga tidak bisa dihubungi. Sedangkan di kapal, Dr. Choi dan Min pergi menemui pasien mereka yang sangat istimewa. Seorang lansia terkena kanker yang ternyata seorang pemimpin sekte dengan pengikut ratusan ribu orang. Dia adalah Kim Eun-tae. Di sana Kim lalu menjelaskan alasannya menyewa para dokter tersebut agar para pengikutnya tak ada yang tahu kalau dia sedang sakit parah dan harus dioperasi. Itulah mengapa para bodyguardnya memastikan kerahasiaan kegiatan di kapal tersebut.
Setelah itu, Seok berbicara dengan Dr. Han mengenai tangan Dr. Choi yang semakin melambat. Dia khawatir akan terjadi sesuatu saat operasi nanti, sehingga dia meminta Dr. Han untuk terus mengawasi dan membantu Dr. Choi. Karena jika mereka terkena masalah, maka matilah mereka semua di sana. Di kepolisian sedang membahas mengenai detektif Lee yang sudah hilang selama 2 minggu. Mereka tahu jika saat itu Lee pergi ke suatu tempat dan janjian dengan seseorang. Detektif yang meminta waktu lagi untuk menemukan keberadaan Min yang mereka curigai. Karena Min tak bisa dihubungi, yang kemudian mencari Pyo dan membawanya untuk menjadi saksi. Di kapal, Dr. Choi kini siap melakukan operasi dengan kondisinya yang melemah. Dia kemudian menyuntikkan obatnya yang terakhir untuk mengontrol tangannya. Pasien dibawa ke ruang bedah dan sebentar lagi operasi dimulai. Tapi sebelum itu, Seo kemudian menjelaskan prosedur operasinya pada Kim. Walau tak pernah berdiskusi langsung dengan Dr. Choi, tapi Seok sangat tahu bagaimana rencana tindakan yang akan dilakukan Dr. Choi nanti. Itu menandakan ilmu yang diturunkan Dr. Choi pada Seok benar-benar melekat dan Dr. Choi menuangkan semua ilmunya pada muridnya yang jenius. Seok lalu menghampiri Dr. Choi yang akan mengganti baju. Di sana Seok memperlihatkan kepeduliannya pada Dr. Choi dan bertanya mengenai kondisinya. Apakah Dr. Choi mampu memimpin operasi atau dia saja yang menggantikan Dr. Choi? Tapi Dr. Choi bersikeras menyelesaikan operasinya dan memimpin operasi tersebut. Hingga tak lama, operasi dimulai. Mereka mengerjakan tugas masing-masing dan Dr. Han akan mengawasi dan membantu Dr. Choi. Seok terus menatap Dr. Choi dengan penuh rasa khawatir. Di sana mereka mengobrol santai melupakan emosi masing-masing. Dr. Choi memberitahu sifat-sifat Seok yang seringkali tak disukai oleh orang lain. Setelah itu dia mengatakan jika masa-masa mereka bekerja bersama adalah hal yang paling seru di dalam hidupnya. Dan di sana Dr. Choi berterima kasih pada Seok. Ucapan itu membuat Seok tertegun seolah hatinya mulai terketuk dan tatapannya melembut pada Dr. Choi. Sedangkan di luar, Min kemudian dihubungi oleh detektif Yang, di mana dia mengancam Min. Jika Min berani menutup panggilannya, maka polisi menganggap Min adalah pelaku yang telah menghabisi detektif Lee. Setelah operasi selesai, Seok mengejar Dr. Choi ke atas. Suasana mereka kali ini sangat tenang dan mereka bisa bicara baik-baik dari hati ke hati. Setelah sekian lama, mereka akhirnya bisa bekerja bersama di ruang bedah. Seok memberitahu jika bekerja bersama dengan Dr. Choi adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Tapi jika teringat tentang kejadian yang dulu menghancurkannya, kenangan itu pun menjadi menyedihkan. Seok lalu mengatakan mungkin hari ini adalah pembedahan bersama mereka yang terakhir. Dia mengucapkan salam hormatnya pada Dr. Choi, yang kali ini suasana menjadi terenyuh antara guru dan muridnya. Sementara di tempat lain, Woo Young ingin menemui Dr. Choi yang tak berada di rumah. Dia mengira jika Dr. Choi sedang tidak baik-baik saja. Woo Young kemudian bertemu dengan Dr. Kim. Di sana Dr. Kim menjelaskan tujuannya ke Korea dan bertanya tentang Jong Seok. Dia kemudian menunjukkan video operasi Jong Seok dan mengatakan jika dia akan melakukan operasi itu bersama Seok. Woo Young lalu melihat dan sadar jika itu adalah rekam medis milik Dr. Choi. Mereka kini bersiap untuk pulang. Dr. Choi keluar terlebih dahulu dan pergi dari sana. Sedangkan Seok dan Yongju pergi bersama Min, dan di sana Min mengajak mereka berdua untuk makan terlebih dahulu. Sedangkan Dr. Han akan tetap stay di sana untuk mengawasi kondisi pasiennya. Di perjalanan, Min menghubungi Dr. Choi dan meminta maaf karena tak sempat mengucapkan perpisahan. Dengan iseng, Yongju lalu mengajak Dr. Choi untuk bergabung bersama mereka makan bersama dan menyebutkan lokasinya. Tapi Min segera menutupnya karena ada rencana yang sedang dia jalankan. Dr. Choi kemudian meminta Ra untuk menepi sebentar. Di sana dia membuka catatan milik Seok dan membacanya. Sebuah catatan yang ditujukan untuk Dr. Song dan menceritakan tekadnya masuk dalam residen bedah saraf. Karena Seok memang bertekad menjadi dokter bedah saraf apapun yang terjadi. Membaca ketertarikan Seok pada otak membuat Dr. Choi sadar jika mereka memang benar-benar mirip. Otak mereka tak henti-hentinya bekerja sehingga mereka terus belajar hingga menjadi murid terpintar. Tapi mereka masih tak bisa mengendalikan pikiran mereka yang terus memaksa mereka untuk melakukan sesuatu.
Terasa seperti ada ulat yang hidup di otak mereka, hingga membuat mereka harus terus berpikir dan tak bisa tidur. Hal yang sama dialami oleh Dr. Choi remaja hingga dia dewasa. Mereka sama-sama jatuh cinta pada otak manusia. Otak manusia memiliki labirin yang amat rumit dan berliku, rapuh dan sangat detail. Dan ketika berada di ruang operasi, di sanalah mereka sama-sama menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Mereka pun sampai di pasar tempat mereka akan makan, tapi ternyata itu jebakan yang dibuat Min agar mereka ditangkap polisi. Detektif Yang sudah berada di sana bersama anak buahnya, sedangkan mereka tak sadar akan hal itu. Di sana Seok menepati janjinya pada bos mafia tersebut. Dia meminta Yongju membelikan obat nyeri untuknya. Sementara dia akan menjalankan rencananya tanpa tahu kalau polisi sedang mencari mereka berdua. Saat berjalan bersama Min, di sana Seok mendapatkan panggilan dari Woo-young, di mana Woo-young memberitahu kalau Dr. Choi mengidap kanker dan kondisinya semakin parah. Di sana Woo-young lalu meminta Seok untuk segera membujuk Dr. Choi melakukan operasi dengan segera karena penyakit Dr. Choi semakin parah dan tak punya banyak waktu lagi. Tak disadari, Dr. Choi datang ke sana dan membawa Min. Dia menyelamatkan Seok dari polisi. Ketika menoleh, Seok tahu jika itu adalah Dr. Choi dan melihat ada darah yang berceceran di sana. Ternyata itulah bentuk perlindungan Dr. Choi agar Seok tak tertangkap oleh detektif Yang. Tak lama Yongju datang, dia juga melihat ceceran darah di sana. Sementara Dr. Choi membawa Min yang masih tersadar agar terus berjalan menjauh dari tempat itu. Tak lama Yongju kemudian melihat polisi dan segera membawa Seok kabur dari sana. Mereka kemudian mendapatkan pesan di mana mereka diminta untuk datang ke suatu tempat. Setelah itu mereka sampai di tempat tujuan. Mereka menemukan sebuah kunci mobil dan di mana ternyata itu adalah kunci mobil milik Min. Ketika mengisi bahan bakar, Seok mencoba menghubungi Woo-young lagi setelah mengetahui kalau Dr. Choi tak baik-baik saja. Woo-young mengatakan kalau dia sudah melihat MRI Dr. Choi dan penyakitnya semakin parah. Seok merasa yakin jika Dr. Choi masih bisa dibedah setelah melihat CT scan yang diberikan Dr. Choi sebelumnya. Seok lalu menegaskan jika dialah yang akan mengoperasi Dr. Choi segera dan menyelamatkan Dr. Choi. Seok lalu meminta hasil MRI-nya agar dia bisa melihat langsung keadaan Dr. Choi yang sebenarnya. Sementara itu di pasar, polisi berhasil menemukan tubuh Min yang sudah tak bernyawa. Setelah menghabisi Min, Dr. Choi menghubungi Dr. Kim dan bertanya mengenai obatnya. Dr. Kim menjelaskan jika itu saja yang bisa dia berikan karena dia pun kesulitan mendapatkan obat tersebut. Dr. Choi pun harus menggunakan obatnya sedikit demi sedikit agar dia bisa bertahan, karena ternyata obat itu bukanlah obat sembarangan. Sesampainya di rumah, Seok terus memantau emailnya dan menunggu Woo-young mengirimkan hasil pemeriksaan Dr. Choi. Setelah melihatnya, dia sadar ternyata kondisinya memang sangat buruk dan CT scan yang diperlihatkan sebelumnya ternyata berbeda. Seok merasa frustasi karena Dr. Choi lagi-lagi membohonginya. Yongju tahu kalau Dr. Choi sebenarnya sangat berarti bagi Jong Seok. Dia meminta agar Seok segera mengoperasi Dr. Choi dan menyelamatkannya sebelum terlambat. Di rumah sakit, setelah dokter forensik menjelaskan penyebab kematian Min, di mana luka sayatan yang ada di tubuhnya sangat kecil tapi menyerang area vital yang dapat menghabisi seseorang secara perlahan. Dokter tersebut menjelaskan jika si pelaku pasti sangat profesional karena dia tahu bagaimana cara menghabisi targetnya dengan perlahan agar si korban tak langsung tewas di tempat, melainkan masih bisa berjalan dan sadar sehingga Min masih bisa dituntun untuk berjalan ke tempat yang ditentukan. Mereka lalu menebak bisa jadi pelakunya adalah seorang yang berpengetahuan medis. Para detektif kemudian memeriksa CCTV dan melihat kalau si pelaku yang membawa Min adalah seorang laki-laki. Berdasarkan tujuan Min yang akan melaporkan dokter gelap yang bekerja bersamanya, mereka pun kemudian akan memeriksa daftar dokter yang pernah terkena kasus kriminal. Tapi ternyata faktanya adalah detektif yang tahu siapa pelaku sebenarnya dan dia melihat langsung Dr. Choi saat itu. Si mata-mata kemudian memberitahu mengenai autopsi Min pada Du Bong, si bos gangster.
di mana si pelaku melakukan pekerjaannya dengan bersih. Tapi anehnya, si pelaku merupakan seorang laki-laki, bukanlah wanita seperti yang diberitahukan oleh Dubong. Di sana Dubong merasa bingung dan berarti bukan Seoklah yang melakukannya. Hari ini Dr. Han ternyata pulang lebih awal. Seok melihat tangan Dr. Han yang diperban dan membukanya. Sepertinya tangan Dr. Han digigit oleh seseorang. Seok yakin kalau si Pak Tua itulah yang melakukannya. Dia meminta Yongju untuk mencari alamat si Pak Tua itu karena dia akan membalas menggigitnya. Dr. Han yang melihatnya pun hanya menanggapinya dengan senyuman saja. Tapi tiba-tiba dia terdiam sejenak karena mengkhawatirkan kondisi Dr. Choi. Dia mengatakan jika dia akan membedah dan menyelamatkan Dr. Choi. Kemarahan dan dendam Seok runtuh setelah mengetahui kondisi Dr. Choi yang sebenarnya. Dr. Han kemudian melihat hasil MRI Dr. Choi yang asli, di mana ternyata hasilnya memang berbeda dari yang sebelumnya. Seok ingat jika mereka pernah mengoperasi seseorang dengan kasus yang mirip dengan Dr. Choi, di mana tumor di otaknya membungkus arterinya. Mereka mungkin akan mengangkatnya sekaligus, sehingga mereka juga harus melakukan cangkok pembuluh darah. Meskipun ini akan menjadi kali pertamanya Seok melakukan cangkok itu, tapi dia sangat yakin kalau dirinya bisa menyelamatkan Dr. Choi. Sementara itu di rumah sakit Yonsin, Alan Kim kemudian dibawa ke rumah sakit dan diperkenalkan pada orang-orang penting di sana. Tapi Dr. Kim malah tak sabar bertemu dengan Dr. Jong Seok. Dia tahu Jong Seok pastilah dokter yang sangat jenius setelah melihat video operasi Seok yang ditunjukkan oleh Dr. Choi, sehingga hal itu pun membuatnya sangat antusias. Saat itu Seok dijemput dan pergi ke tempat Dubong. Makanan mewah dihidangkan secara spesial untuk Jong Seok. Meski Min sudah meninggoy sesuai rencana mereka, Dubong masih penasaran dan ingin tahu siapa pelaku sebenarnya. Karena CCTV merekam kalau pembunuhnya adalah seorang pria, dan dia yakin kalau itu bukanlah Dr. Han. Melihat reaksi Seok yang tak suka, Dubong segera meminta maaf dan mengucapkan terima kasihnya lagi karena sudah menyelamatkan nyawanya di meja operasi. Dia pun mengatakan jika Seok butuh bantuan maka dia siap membantu kapan saja. Karena tak bisa menahan diri lagi, detektif yang akhirnya meminta Dr. Choi menemuinya. Dia mengatakan kalau dirinya melihat Dr. Choi menghabisi Min dan bisa jadi anak buahnya Lee Wanil juga dihabisi oleh Dr. Choi. Sehingga yang beranggapan kalau dokter gelap yang akan diserahkan oleh Min adalah Dr. Choi. Itulah mengapa Dr. Choi menghabisinya. Di sana Dr. Choi menanggapinya dengan santai dan memberitahu kalau dia juga mengetahui kebusukan detektif Yang. Dengan kata lain, dia bisa saja menghancurkan hidup Yang dengan mudah. Dan apakah Yang bersedia untuk hancur dan jatuh bersama dengannya? Pada akhirnya setelah mengalami koma, Kyong meninggal dunia. Dr. Choi dan Seok datang mengucapkan bela sungkawa. Dengan santai Seok menyapa Kyong dan mengatakan kalau pembunuh ayahnya ada di sana. Seok terus bertanya apa alasan Dr. Choi menghabisi Kim Yong Jin dan disinilah Dr. Choi memberitahu alasannya. Ternyata Dr. Kim mengincar Jong Seok setelah tahu Jong Seok adalah dokter yang jenius. Dia ingin membawa Jong Seok ke rumah sakitnya yang berada di LA. Ketua Dewan merekomendasikan beberapa dokter di kelas Jong Seok untuk Kim Yong Jin. Dan Dr. Kim lalu memilih Seok di sana. Dr. Choi saat itu takut kalau Seok bersedia ikut bersama Kim ke LA, di mana Kim Yong Jin ternyata adalah orang yang sangat licik. Dia tahu Seok adalah murid jenius Dr. Choi dan ingin mengambilnya agar Seok bisa menghasilkan banyak uang untuk Dr. Kim. Kata-kata itulah yang membuat Dr. Choi murka. Dia tahu Kim Yong Jin membuat para dokter muda berbakat membedah tanpa henti agar menghasilkan banyak uang untuknya. Dan banyak dokter muda yang akhirnya hancur setelah bekerja bersama Kim Yong Jin. Itulah mengapa dia tak mau murid jeniusnya dimanfaatkan oleh Kim sehingga dia menghabisinya. Bak seorang ayah yang sangat ingin melindungi anaknya. Ketika keluar di sana Seok teringat kembali dengan kehancurannya. Dia bertanya mengapa Dr. Choi melakukan hal itu padanya dan dia sangat ingin tahu alasannya. Sementara di kepolisian, detektif yang melihat CCTV dan lagi-lagi dia melihat dan sadar kalau ternyata ada Jong Seok di sana.
Untuk mengetahui alasannya, Dr. Choi lalu mengajak Jong Seok ke ruang bedah rumah sakit Yeonsin, tempat impian Jong Seok untuk mati di meja operasi di sana. Tapi ruangan itu kini sudah tidak terpakai lagi. Seok sebenarnya mengetahui alasan Dr. Choi menghancurkan dan mengusirnya dari rumah sakit. Itu karena dia mengetahui niat Dr. Choi yang ingin menghabisi Kim Yong Jin, dan Seok merusak rencananya dengan menggantikan Dr. Choi mengoperasi Dr. Kim. Seok lalu memberitahu jika sebenarnya dia bahagia ketika tahu Dr. Choi ingin menghabisi Dr. Kim dan sadar kalau Dr. Choi sama seperti dirinya. Tapi sebaliknya, Dr. Choi merasa Seok menemukan aibnya dan melukai harga diri Dr. Choi. Dia memberitahu akan mengoperasi Dr. Choi dan dialah yang akan menyelamatkan nyawa Dr. Choi. Hal itu pun lagi-lagi menimbulkan perdebatan di antara mereka berdua, karena Dr. Choi merasa Seok melakukan itu karena rasa kasihan setelah tahu kalau dirinya sekarat. Tapi Seok tetap memaksa dan memberitahu jika dia tak mau Dr. Choi mati, dan dialah yang akan mengoperasinya. Walau dengan kata kasar dan tampak cuek, mereka berdua sesungguhnya saling melindungi dan peduli satu sama lain. Seok pun terus menonton video tentang cangkok pembuluh darah untuk mengoperasi Dr. Choi. Di sana Yongju mengatakan kalau dia sangat iri dengan hubungan guru dan murid antara Dr. Choi dan Jong Seok yang saling peduli satu sama lain. Tapi tanpa Yongju sadari, hubungan dirinya dengan Seok pun juga sama, di mana mereka awalnya tak saling kenal hingga Seok lalu menyelamatkannya, dan kini mereka seperti kakak adik yang peduli satu sama lain. Saat itu, Dr. Han mengajak Seok pergi ke salah satu klinik, di mana mereka ingin menyewa ruang operasi yang jarang digunakan di sana. Mereka berencana untuk menyewa tempat itu untuk bisa mengoperasi Dr. Choi. Sedangkan Yongju yang menunggu di luar tiba-tiba dihampiri oleh Ra, di mana dia memberikan kartu namanya pada Yongju dan meminta Yongju menghubunginya jika butuh bantuan. Tak lama Seok mendapatkan panggilan di mana dia dipanggil oleh kepolisian karena terekam di CCTV, yang juga memberitahu catatan kriminal Jong Seok, di mana saat itu Dr. Choi memang melaporkannya pada polisi ketika Seok mencekiknya dengan selang infus. Detektif yang kemudian mengungkit lagi kalau saat itu dia melihat Jong Seok di kuil, dan kali ini dia melihat Jong Seok lagi mengikuti Dr. Choi, dan lagi-lagi dia terekam CCTV. Detektif yang sadar dan tahu kalau Seok adalah kelemahan Dr. Choi, karena tak mungkin Dr. Choi mau menjadi dokter gelap. Sedangkan Seok memiliki alasan yang lebih tepat mengapa dia menjadi dokter gelap, dan dia tahu Jong Seok adalah dokter yang akan diserahkan oleh Min saat itu. Dan itulah alasannya Dr. Choi datang ke sana lalu menghabisi Min. Dia tahu dan mengenal betul siapa Choi Dok-hee, di mana Dr. Choi tak ada ampun dengan orang lain, sementara Dr. Choi masih bisa menerima Jong Seok. Itu artinya Seok adalah kelemahannya. Ra kemudian menemui Dr. Choi yang kini tengah berkemas di kantornya. Tak lama Seok menghubungi Dr. Choi dan bertanya apakah Dr. Choi sudah makan atau belum, dan begitu juga sebaliknya. Dengan lesu, Seok memberitahu jika dia sudah mendapatkan tempat untuk mengoperasi Dr. Choi dan meminta Dr. Choi untuk mulai berpuasa besok sore. Dia meminta Dr. Choi bersiap untuk dibedah dan besok dia akan menjemputnya. Tapi Dr. Choi menolak dan mengatakan kalau dia akan pergi seorang diri ke sana. Ternyata Dr. Choi merencanakan sesuatu dan Ra merasa Seok pasti akan sangat marah kalau tahu rencana Dr. Choi. Tentu saja Dr. Choi paham akan hal itu, tapi inilah pilihannya. Ra kemudian memberitahu kalau tadi Seok dipanggil ke kantor polisi oleh detektif Yang, dan hal itu pun membuat Dr. Choi sangat kesal. Hingga waktunya tiba, Dr. Han dan Seok serta Yongju sudah bersiap di klinik tersebut untuk mengoperasi Dr. Choi. Sedangkan Dr. Choi terlihat akan pergi ke suatu tempat, tapi ternyata bukan untuk melakukan operasi, melainkan dia bertemu dengan detektif Yang. Sesampainya di tempat itu, detektif Yang diminta untuk membuka sebuah lemari pendingin, yang ternyata ada Lee Wanil di sana. Sementara itu di klinik, Seok sudah lama menunggu hingga tak lama seseorang datang yang ternyata adalah Dr. Kim. Cerita flashback ketika Dr. Choi membawa Lee ke sana. Dalam ketidaksadarannya karena obat bius, Dr. Choi bertanya mengenai kebusukan detektif Yang pada Lee Wanil.
Saat itu Lee menceritakan jika ada satu kasus yang sedang ditanganinya bersama atasannya, yaitu Detektif Yang. Ketika di TKP dia melihat atasannya tiba terlebih dahulu dan melihat Detektif Yang mengambil sesuatu seperti pemantik, tapi dia menyembunyikannya ketika melihat Lee Wanil datang. Hal itu membuat Lee curiga karena pemantik itu ternyata tidak ada di daftar barang bukti, sehingga dia pun diam-diam lalu menyelidiki atasannya sendiri. Dia melihat fakta yang lebih mengejutkan lagi, di mana ternyata detektif yang seringkali menghancurkan barang bukti penting pada sejumlah kasus dan memeras tersangkanya. Dr. Choi kemudian berbohong mengatakan jika selama ini dialah dokter gelap yang bekerja sama dengan Min. Hal itu dilakukan karena iseng dan ingin mencari suasana baru selain di rumah sakit. Dia juga mengatakan kalau dirinya lah yang menghabisi perawat itu. Dr. Choi meminta Yang untuk melanjutkan penyelidikannya dan menangkapnya. 나를 잡아. Sementara itu di klinik, Dr. Kim memberitahu jika Dr. Choi tidak akan datang ke sana karena Dr. Choi sudah jauh merencanakan pembedahannya sendiri sejak lama dari waktu, lokasi, dan siapa saja yang akan terlibat dalam operasinya. Dr. Kim lalu memberikan botol obat yang digunakan oleh Dr. Choi. Sebuah obat bernama Seralib E yang seharusnya tak digunakan oleh pasien yang akan dibedah atau dioperasi. Seok begitu marah ketika tahu Kim memberikan Dr. Choi menggunakan obat tersebut. Tapi Kim tak bisa berbuat apa-apa karena Dr. Choi memaksanya. Dengan emosi, Seok lalu pergi dan akan mencari keberadaan Dr. Choi agar segera dioperasi. Yongju bertanya apakah Seralib E itu begitu berbahaya. Penjelasannya adalah obat itu merupakan pereda nyeri untuk pasien kanker stadium akhir, di mana efeknya pun tak main-main. Karena hal itu bisa mempersulit pembedahan karena si pasien akan sulit dibius. Itulah mengapa selama ini Dr. Choi masih terlihat sehat walaupun sedang sakit parah. Dr. Kim lalu menceritakan rencananya dengan Dr. Choi sebelumnya, di mana sebulan lagi dia dan Jong Seok akan mengoperasi Dr. Choi di rumah sakit Yonsin di ruang operasi gedung baru. Dr. Kim lalu mengajak Dr. Han dan Yongju untuk ikut dalam operasi tersebut karena mereka adalah tim. Dia juga memberitahu kalau Dr. Choi saat ini menghindari Seok sampai waktunya tiba. Dr. Choi sengaja memperburuk kondisinya sebelum pembedahan karena ternyata Dr. Choi berusaha agar dirinya meninggal di meja operasi seperti keinginannya selama ini. Keesokan paginya, polisi menemukan mayat Lee Wanil di gudang milik Dr. Choi Dok-hee dan seorang wanita lah yang menghubungi polisi. Di sana detektif yang berpura-pura terkejut dan seolah tak tahu apa-apa. Dia kemudian melihat puntung rokok di sana, di mana Dr. Choi malam itu ternyata memang sengaja merokok agar polisi mengetahui kalau dialah tersangkanya. Sementara Seok lalu pergi menemui Dr. Kim dan bertanya mengapa Dr. Choi ingin meninggal di meja operasi dan mengapa dia ingin meninggal di tangan Jong Seok. Dr. Kim lalu memberitahu jika dulu Dr. Choi pernah menjelaskan alasannya, di mana Dr. Choi ingin Seok gagal satu kali dalam operasi agar dia bisa belajar dari pengalaman karena selama ini dia tidak pernah gagal sama sekali. Dr. Choi ingin Seok kehilangan dirinya di meja operasi dan menjerit pilu akan hal itu untuk menyadarkan kalau sebagai dokter bedah harus ada batasannya dan merasakan kepedihan. Tapi Dr. Kim yakin kalau Seok bisa mengatasinya. Dia lalu mengajak Seok untuk pergi ke ruang operasi yang baru di mana mereka akan mengoperasi Dr. Choi di sana. Dia lalu menjelaskan jika operasi akan diadakan secara tertutup. Dan nama Dr. Ha Woo-yong akan hadir di dalam daftar dokter tersebut. Tapi Woo-yong hanya menghadiri namanya saja karena Jong Seok lah yang akan melakukan pembedahan sebenarnya. Mereka kemudian merencanakan langkah apa yang akan dilakukan untuk mengatasi efek samping dari obat Seralib A tersebut. Seok pun lalu mengatakan jika mereka harus mengoperasi Dr. Choi tanpa harus menunggu sebulan lagi, karena Seok akan segera membawa Dr. Choi ke sana. Sementara itu di tempat lain, Dr. Choi ternyata sedang berjalan-jalan dan bertemu dengan Ra di sebuah taman. Tiba-tiba dia menceritakan masa lalunya, di mana di usia 17 tahun dia datang ke Seoul hanya membawa setumpuk buku dan seringkali berkunjung ke sana.
Di sana Ra kemudian memberikan sebuah ponsel baru untuk mereka berkomunikasi. Tapi tak lama, tiba-tiba saja kondisi Dr. Choi memburuk. Sementara itu, Seok memilih untuk meminta bantuan pada para gangster untuk mencari tahu keberadaan Dr. Choi. Karena tahu Seok belum tidur sama sekali, dengan perhatiannya Du-bong lalu meminta anak buahnya menyiapkan sebuah kamar untuk Jong Seok. Sedangkan di kliniknya, Dr. Han dihampiri oleh Ra yang meminta bantuan padanya. Ra memberitahu keberadaan Dr. Choi pada Dr. Han. Sesampainya di sana, Dr. Han melihat kalau Dr. Choi tak baik-baik saja. Setelah menunggu, akhirnya Dr. Choi pun siuman. Di sana dia merasa sudah membaik. Dr. Han meminta agar Dr. Choi membatalkan pembedahannya karena dia tahu Dr. Choi akan susah untuk dibius, sehingga dia akan merasakan setiap sayatan di meja operasi. Dr. Han bahkan rela merawat Dr. Choi dan memastikan Dr. Choi untuk tetap nyaman di setiap pengobatannya. Tapi inilah pilihan dari Dr. Choi. Dia memilih kematiannya sendiri, yaitu di meja operasi. Sementara itu di kepolisian, detektif yang mengumumkan dan memberitahu kalau bawahannya sudah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Dan berdasarkan sidik jari di TKP sekaligus analisis DNA dari jaringan kulit yang ditemukan di kuku korban, secara resmi mereka mengumumkan pencarian orang atas nama Dr. Choi Dok-hee yang ternyata menjadi tersangka. Sementara di tempat lain, Yongju memang menghubungi Ra dan meminta untuk bertemu. Dia bertanya mengenai keberadaan Dr. Choi, tapi Ra menenangkan Yongju dan memintanya tak perlu khawatir akan hal itu. Dr. Choi tidak akan ditangkap karena Dr. Choi sudah membuat kesepakatan dengan polisi. Dan dari sana Yongju juga tahu kalau Dr. Han sedang bersama dengan Dr. Choi. Dia kemudian memberitahu Seok dan Seok pun meminta Du-bong untuk mencari keberadaan Dr. Han. Si bos gangster lalu meminta mata-matanya di kepolisian untuk melacak ponsel Dr. Han. Di kediamannya, Dr. Choi menceritakan alasannya mengusir Seok dari rumah sakit. Karena dia begitu malu dan merasa terhina ketika Jong Seok tahu kalau dia ingin menghabisi Kim Yong Jin. Sehingga dia tega mengusir Seok walau Seok menangis dan berlutut di depannya. Dr. Han masih tak habis pikir mengapa Dr. Choi masih menghindari Seok yang sangat ingin menyelamatkannya. Dr. Han sebenarnya sangat khawatir bagaimana jika operasinya nanti gagal dan membuat Jong Seok trauma. Dr. Choi seperti singa yang sengaja mendorong anaknya ke tebing. Tapi Dr. Choi punya alasan sendiri mengapa dia ingin Jong Seok merasakan kegagalan dan menangis karena gagal menyelamatkan dirinya. Sebagai dokter bedah saraf, Seok sama sekali tak pernah gagal dan rasa bangganya amat tinggi. Dr. Choi bukan berusaha untuk mendorongnya dari tebing, melainkan dia sangat ingin Seok ke tempat yang lebih tinggi darinya. Seok harus menangis dan putus asa karena gagal menyelamatkan orang yang sangat ingin dia selamatkan, sehingga dia bisa mendobrak batasnya sendiri. Di malam hari, para gangster itu datang ke kediaman Dr. Choi. Mereka bicara baik-baik dan memberitahu kemauan Jong Seok. Sementara itu di tempat lain, Seok meminta bertemu dengan detektif Yang. Ya, dia bertanya mengenai kesepakatan apa yang dia buat dengan Dr. Choi. Dr. Choi ternyata menanggung semua kesalahan Jong Seok, yang dimana Dr. Choi memberitahu Yang kalau umurnya tinggal sebulan lagi dan dia akan menghubungi Yang untuk ditangkap dan kasus akan ditutup karena kematian Dr. Choi sebagai tersangka. Tapi Jong Seok menegaskan jika Dr. Choi tak akan mati karena dialah yang akan menyelamatkannya. Tentu saja mendengar itu Yang tak suka, karena dia tak mau kena masalah dan karirnya yang sebentar lagi akan pensiun hancur secara cuma-cuma. Dia meminta Jong Seok untuk tak membedah Dr. Choi dan membiarkan Dr. Choi mati. Seok kemudian memberitahu jika dialah yang menghabisi perawat tersebut. Dan Seok sudah merekam pembicaraan mereka agar detektif Yang tak mendekati Dr. Choi lagi atau macam-macam padanya. Karena tak terima akan hal itu, detektif Yang kemudian menabrak mobil Jong Seok dan menyeret Seok keluar. Dia mencoba melukai tangan Jong Seok agar tangannya tak bisa membedah Dr. Choi. Yongju yang sudah sadar segera pergi menyelamatkan Jong Seok. Dia berusaha melindungi Seok dari detektif Yang. Di sana Seok lalu mengeluarkan pisaunya dan menghabisi detektif Yang.
Sementara itu di kediaman Dr. Choi, Dubong tak bisa membawanya untuk menemui Seok karena Dr. Choi menceritakan keyakinannya yang memilih mati dan menyelamatkan Seok agar tak tertangkap oleh polisi. Dr. Choi memberitahu jika dirinya dan Seok sangatlah mirip, bahkan kisah masa muda mereka yang menyedihkan. Jika pikiran mereka memiliki DNA, mungkin saja mereka adalah keluarga. Tak lama setelah itu, Seok menghubungi Dubong dan memintanya memberikan telepon tersebut pada Dr. Choi. Seok pun memberitahu Dr. Choi untuk segera datang menemuinya, karena sekarang dia sedang bersama detektif Yang. Seok mulai menggila dan Dr. Choi paham akan hal itu, dan segera pergi menemui Jong Seok dan meminta para gangster untuk tak mengikutinya. Sesampainya di sana, dia tahu apa yang telah terjadi dan diperbuat oleh Jong Seok. Dia melihat Yongju yang terdiam, dan dia melihat yang sudah tewas. 네가 백정이야? 잠이 와? Di sana mereka berdebat kembali karena ketidaksabaran Jong Seok yang ingin membedahnya. Sementara Seok emosi karena tujuannya hanya ingin menyelamatkan Dr. Choi. Tapi Dr. Choi bertanya apakah Seok bisa mengurusnya sendiri. Dan kali ini jawaban Seok adalah tidak. Dia meminta bantuan Dr. Choi untuk mengurus kejadian ini. Setelah percakapan itu, mereka pun tersenyum, bahkan tertawa bersama. 울지 마. Ternyata yang mereka perlukan hanyalah jujur satu sama lain dan saling membantu. Seok meminta Dr. Choi untuk tetap hidup, karena jika dia kehilangan Dr. Choi, maka hidupnya akan hancur, dan dia akan terus menghabisi orang lain. Seok hanya ingin Dr. Choi terus melihat kemampuannya dan bersama dengannya. Sementara Dr. Choi beranggapan kalau dirinya akan memberikan segalanya dan mengajari Seok semua yang ada di otaknya, walau dia mati sekalipun. Seok lalu menegaskan jika semuanya sudah cukup, Dr. Choi tak perlu memberikan apapun lagi untuknya. Yang dia perlukan hanya melihat Dr. Choi bersamanya dan melihat kemampuannya. 지가 있는 것처럼 뒷얘기는 없어. Ketika Jong Seok memaksa, Dr. Choi pun memukul Seok agar dia bisa tenang. Setelah itu dia meminta waktu pada Seok untuk menunggu sampai dia siap. Setelah itu dialah yang akan menghubungi Jong Seok terlebih dahulu. Di sana Dr. Choi lalu meninggalkan Jong Seok lalu pergi menggunakan mobil detektif Yang. 울지 말고. Waktu pun berlalu, dering telepon berbunyi. Sebuah ambulans membawa seorang pasien. Dan hari inilah tepatnya. Mereka akan melakukan operasi terhadap Dr. Choi, di mana Seok lalu menegaskan jika dia tidak akan gagal dalam operasi tersebut. Operasi siap dimulai, mereka akan bekerja sama menyelamatkan Dr. Choi, dan operasi dipimpin langsung oleh Dr. Jong Seok. 블레이드. Hari, minggu, dan bulan sudah terlewati. Ternyata anjing-anjing Jong Seok masih hidup dan sehat karena mereka diselamatkan dan dibawa oleh Ra ke suatu tempat. Diceritakan jika Jong Seok sampai saat ini masih menjadi dokter gelap yang semakin dikenal oleh orang-orang penting berkat koneksi dari Ra. Pembedahan orang penting itu akan dilakukan di suatu tempat. Langkah kaki seseorang terdengar masuk ke ruangan tersebut, dan Seok melihatnya dengan penuh senyuman. Jadi bisa dikatakan kalau itu ternyata adalah Dr. Choi yang akhirnya bisa diselamatkan oleh Jong Seok muridnya. Dan kini tato Dr. Jong Seok sudah berwarna sepenuhnya. Thank you banget udah dengerin alur cerita ini sampai selesai. Semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen. Thank you!